Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum live ini ya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu juga Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun. Hamba-Mu bersyukur bahwa buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Syukur biar kasih setia Tuhan tetap menyertai hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu lakukan, semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua ini. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Waduh, dari tadi pagi saya nangis terus ya. Bentar saya ambil tisu. Ya, thank you buat semua ya. Ya, saya tadi pagi bangun pagi-pagi ya. Semalam saya sudah tidur saudara. Maaf kalau ucapannya malam-malam saya sudah tidak balas. Jam 9 lebih dikit, saya 10 mungkin sudah saya tidur. Saya capek ya, dari Natalan 3 cabang itu saya harus ke Jakarta, harus ke Bogor, saya harus ke Semarang ya. Kemarin jam 9 setelah Zoom, begitu Zoom selesai, saya langsung tidur sudah ya. Bangun pagi-pagi, tadi pagi saya kagum dengan Tuhan. Beberapa semalam sebelum saya hari ulang tahun, saya bilang gini, Tuhan kasih saya kado spesial. Saya bilang, saya mau firman yang begitu luar biasa. Saya tidak tahu firman Tuhan apa yang Tuhan mau kasih. Pas jam 4 pagi, jam 4 lebih ya, jam 4 lebih 15 saya bangun. Tiba-tiba saya mau berdoa, Tuhan saya lupa, tapi Tuhan tuh bisa ingat loh sama apa yang saya minta ya. Tuhan bilang gini, baca Amsal 8. Ketika Tuhan kasih saya 16, 17 itu, saya 17 dan 18 itu ya saya baca. Saya kagetnya luar biasa. Saya buka cepat-cepat apa isinya, saya pingin tahu ya. Saudara, tadi pagi saya sudah posting ayatnya, saya bacain aja ya sekali lagi supaya saudara dengar betapa baiknya Tuhan. Tuhan kasih saya ayat yang luar biasa. Amsal 8 ayat 17 dan 18. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan ini juga buat saya dan saudara semua. Siapa yang mengasihi Tuhan termasuk mengasihi prosesnya. Makanya kalau diuji ndak usah protes ya. Bentuk mengasihi Tuhan bukan hanya Tuhan dan berkat, mujizat, dan kelimpahannya. Itu sudah pasti, karena itu haknya orang benar. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dan prosesnya. Makanya ketika ujian terjadi, di samping kita juga terus mencari Tuhan, kita juga terus mengasihi Tuhan ya. Kita tekun hari-hari ini tengah diuji, kita tetap cari Tuhan, tidak cari pertolongan lain, tidak cari pertolongan dari dunia. Maka apa yang Tuhan sediakan kalau kita mengasihi Tuhan dan prosesnya saat kita diuji, kita juga hari ini akan mendapatkan Tuhan. Ketika kita mendapatkan Tuhan, kenapa saya bilang tadi yang namanya harta, kesuksesan, mujizat itu sudah bagian orang benar. Karena Tuhan berkata kekayaan, kehormatan, harta yang tetap. Hartanya ndak naik turun, harta yang tetap dan keadilan itu ada pada Tuhan dan itu akan diberikan. Kita percaya hari ini ya. Thank you buat ucapan happy birthday-nya, doa-doanya selalu ya.
Itu sebabnya hari ini betapa saya punya hati yang luar biasa bahagia. Saya juga terima ucapan selamat dari video-video Victory Semarang ya. Ada beberapa yang buat video saya lucu-lucu. Aduh, saya tadi pagi sambil nangis, sambil tertawa terpingkal-pingkal ya. Itu luar biasanya sukacita yang Tuhan berikan. Yuk, hari ini ketika kita diuji, kita tetap setia aja mengasihi Tuhan, setia ngikuti prosesnya, tekun cari Tuhan. Percayalah, kekayaan, nanti kehormatan, harta yang tetap, keadilan itu jadi milik saudara dan saya. Makanya waktu tadi pagi saya terima itu, saya bilang gini, wow keren ya, saya dikasih paket hadiah lengkap loh sama Tuhan. Saya percaya kalau janji Tuhan bukan sekedar janji, dia ketika dia berfirman, semua firman itu akan digenapi saudara. Tidak ada satupun firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang difirmankan akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi ini sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Jadi hari ini nggak ada alasan buat kita hari ini ketika ujian datang, kita hari ini mau marah sama Tuhan ya. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah hal yang simple aja, tapi ini juga menjadi satu kekuatan buat kita untuk melangkah di tahun 2023 ya. Walaupun hari ini saya ulang tahun, sepertinya iblis gini, capek, nggak usah lah, istirahat aja pagi ini, rest, kan ini hari spesial ya. Tapi saya percaya bahwa hari yang spesial, saya juga mau kasih yang spesial buat Tuhan juga ya. Saya tetap bangun pagi, saya tetap persiapkan khotbah. Semoga perkhotbah yang saya siapkan hari ini, hari spesial saya, juga menjadi kado spesial ya buat saudara semua juga. Hari ini hal yang simple, saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika ujian itu datang dalam hidup saudara dan saya. 3 hal nanti yang akan saya bahas simple. Sebagaimana Daud juga ngalami, saya ambil di dalam Mazmur 26 ayat 1-2 terlebih dahulu. Mazmur 26 ya, ayat 1-2. Thank you buat semua ucapannya, thank you buat doa-doanya, buat semua yang saudara sudah berikan support, dukungan ya, khususnya dukungan mental buat saya untuk tetap kuat, tetap teguh sampai hari ini ya. Kalau tanpa kekuatan doa kalian semua, ndak ada kekuatan firman, sudah ndak tahu jadinya hidup saya seperti apa. Mungkin hidup saya sudah kehilangan arah, ndak jadi berkat ya. Bapak rohani saya yang dulu kalau cerita sama saya, setiap kali dia ingatkan, Bu, kamu harus kuat. Kamu harus kuat, harus, tidak boleh lihat lagi kenyataan hidup. Nanti kalau kamu cepat dipulihkan, nanti habis loh Bu bahan khotbahmu. Hari ini kamu bisa khotbah luar biasa, itu karena proses hidupmu masih dilanjutkan. Coba kalau happy ending, kamu sudah seneng-seneng jalan-jalan terus, nempel terus, nanti kamu tidak punya bahan khotbah. Saya ketawa, tenang aja Bu, bahan khotbahnya lagi dipersiapkan supaya ibu jadi berkat buat banyak orang. Kalau ibu cepet-cepet selesai, nanti orang-orang lain tidak ketransfer ya. Jujur, menghadapi ujian dalam hidup saya sampai hari ini tuh tidak mudah saudara, tidak mudah. Apa yang saya lewati, wow, kalau ngomong tidak mudah, ingat semuanya cucuran air mata saudara ya. Tapi ketika saya melihat hari ini hasil yang saya bisa peroleh bersama Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan terjadi, saya melihat ada banyak report, ada banyak ya, semua orang yang komentar bahwa dapat kekuatan ya. Ada orang yang terlibat hutang sampai besar-besaran. Dia sudah hari itu ketika dengar firman saya, dia dengar khotbah saya, dia praktekkan dan dia mengucap syukur, hari ini Tuhan sudah selesaikan semua satu persatu. Akibatnya hari ini dia bisa bangkit dan Tuhan, dia berkata, Bu Eli tahu Tuhan bela hidup saya. Orang yang menjerumuskan hidup saya ke dalam lubang sampai saya terlibat hutang yang besar, hari ini dia makan buah dari perbuatannya sendiri. Sementara saya taat dengan firman Tuhan bela hidup saya. Kemarin ada seorang yang WhatsApp saya dari
agama seberang. Dan dia berkata, Bu, sejak saya mengikut khotbah ibu, saya memang agamanya berbeda dengan ibu. Tapi waktu saya mendengar khotbah yang ibu khotbahkan, di situ hati saya mulai hancur. Saya melihat betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Itu sebabnya ketika hari ini saya mendapat semua masukan, ya komen, semua apa yang saudara alami itu tidak lepas. Karena ketika Tuhan izinkan saya mengalami proses, saya seperti dijadikan korban terlebih dahulu untuk mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan. Dan pengalaman hidup saya inilah yang saya bagi gratis, cuma-cuma buat saudara. Dan saudara menikmati apa yang saya alami bersama Tuhan, saya bagikan, saudara ngalami, saudara juga akan ngalami terobosan. Itu sebabnya ketika ujian datang dalam hidup saudara, pesan saya, tetaplah tekun mencari Tuhan, tetaplah punya hati yang mengasihi Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Berapa banyak kita yang bergabung hari ini hidup rasanya tidak adil, padahal kita sudah tulus, ya. Kita sudah tulus ikut Tuhan, kita ini sudah cari Tuhan setiap hari, sementara si jahat makin jahat. Orang yang jahat hidupnya tidak tulus, terlihat enak di atas angin, di atas penderitaan kita, dia bisa ketawa, dia bisa beria-ria, ya. Sementara kita yang tulus, lihat ya, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Mungkin imanmu juga sudah jadi orang benar seperti Daud, sudah percayanya tidak ragu-ragu, sudah baca firman, ikut ibadah, ya. Saudara sudah tulus, tapi kenapa hidup ini tidak adil? Tapi lihat apa yang dikatakan Daud. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kadang-kadang ketika sesuatu yang tidak adil terjadi saat saudara sudah tulus, saudara sudah tidak percayanya, sekarang sudah tidak ragu lagi, imanmu sudah mulai bertumbuh. Mungkin hidupmu makin dibawa ke titik yang sulit, bahkan titik nadir, bahkan rasanya keadaan makin kacau. Keadaanmu untuk makin berharap itu sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Saya mengalami hal itu. Ketika saya mulai tulus ikut Tuhan, saya sudah tidak hitung-hitungan, saya melayani Tuhan totalitas, saya konselingi orang, berikan waktu walaupun malam ngantuk-ngantuk, ya. Sampai kadang teman saya bicara, Bu, tidak semua, Eli, tidak semua konseling itu kamu terima, sudahlah abaikan, tidak usah terima, ya. Karena dia waktu malam tidur sama saya, dia temani saya. Saya cuma bilang gini, saya kok tidak punya hati ya, saya itu tidak tega kalau ada orang malam stres tidak bisa tidur, kasihan. Saya bilang, saya tidak tega. Benar, kalau sudah stres saya nasihati, mereka bisa ketawa, sukacita, dan mereka bisa tidur. Itu sebabnya saya merasa bahwa saya juga sudah tulus. Saya juga tidak kejar target uang ikut Tuhan, tidak kejar PK. Saya tulus memberikan waktu, tenaga. Kalau dipikir capek, enggak saudara? Capek saudara. Kemarin ngomong capek, waktu Zoom itu kamera saya langsung jatuh. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau ngomong capek. Ya jujur, memang. Tapi saya merasakan ini sukacita karena saya mengasihi Tuhan dengan tulus, ya. Jadi rasa capek kalau secara fisik, capek itu dipijet, panggil mbok pijet gitu, ya. Sudah selesai tidur, bangun sudah seger kembali. Untungnya saya diberi anugerah sama Tuhan itu gampang tidur. Jadi kalau perjalanan kemarin dari Jakarta ke Semarang, ya naik mobil, saya nikmati aja, ya panjang perjalanannya, tapi di mobil saya tidur, ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa kalau kita sudah percaya, tidak ragu-ragu, imanmu sudah benar-benar sama Tuhan, dan engkau juga sudah tulus, tapi keadaan itu semakin tambah buruk, percayalah, kita lagi diuji Tuhan untuk dibawa ke next level.
ada satu langkah, yaitu next level yang akan Tuhan bawa buat saudara dan saya. Memang tidak gampang, kita tidak mau tinggal kelas terus. Tuhan mau bawa kita untuk mendekati sempurna. Kalau kita dipercaya Tuhan dengan banyak hal, makin banyak dituntut, makin banyak tahu firman, makin banyak ingin praktek firman, makin banyak mengerti firman, makin banyak dituntut untuk kita menjadi pelaku firman. Itu sebabnya ujian itu selalu saya nasihati ibu-ibu semua, bapak-bapak yang lagi bergabung. Percayalah, saudara tahu ini sudah akhir zaman. Saya pun mendisiplinkan hidup. Yang saya ingat pesan Tuhan, yaitu hiduplah di bumi sudah seperti di surga. Akhir zaman, orang tidak tahu 1 jam ini kita masih ada di bumi atau sudah pulang ke rumah Bapak. Kita tidak tahu, karena memang rumah kita ini bukan di bumi. Kita tidak akan pernah hidup selamanya, walaupun uangmu triliun, uang hartamu unlimited sekalipun, mungkin tidak habis 7 turunan, 8 turunan. Orang tetap pada akhirnya dari debu kembali menjadi debu. Yang perlu diingatkan buat setiap kita hari-hari ini, lihat ya, ada worship leader yang barusan diviralkan, itu orang yang cinta Tuhan. Tiba-tiba waktu dia mimpin pujian bisa meninggal, jatuh pergi ke rumah Bapak. Kita tidak tahu, mungkin kita nanti malam tidur, tiba-tiba besok sudah tidak bangun, kita sudah pindah ke alam lain, kita juga tidak tahu ya. Kita sudah masuk ke liang kubur, kita tidak ada yang tahu, saudara. Itu sebabnya kita mendisiplin hidup. Hiduplah di bumi sudah seperti di surga, karena memang tempat kita ini persiapannya pasti di surga. Jadi kalau gitu gimana Bu Eli? Hiduplah di dalam pengendalian roh ya. Semua hadapi orang yang menyakitkan hati dengan manusia roh. Ini banyak yang perlu dipraktekkan. Gimana caranya? Kalau disakiti yang ngampuni, mengasihi, itu manusia roh. Mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, itu sudah manusia roh. Kalau saudara mengampuni dengan batas, ada batasnya. Mengasihi dengan syarat, itu manusia daging. Lah kalau daging di tempat kerajaan Allah tidak dapat tempat. Kita ini jangan ambil risiko, karena ini sudah akhir zaman. Banyak orang mati mendadak, banyak bencana alam mendadak, tidak tahu tiba-tiba ada gempa, ada apa. Kita kan tidak pernah tahu kita ada di posisi mana. Tapi percayalah, kalau kita sudah mulai melatih saat kita diuji di Tuhan, kita akan melihat bagaimana manusia roh hidup di bumi seperti di surga. Kita dipersiapkan Tuhan jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Hadapi waktu keadaanmu susah, apa yang manusia roh lakukan? Sukacita, ngucap syukur, berkata yang baik, tetap lakukan kegiatan doa-doamu. Itu manusia roh ya. Jadi apa yang dilakukan? Yuk, kalau kau saudara lihat di Yakobus 1 ayat 12. Sebelum kita bahas Mazmur 26, kita lihat dulu di Yakobus 1 ayat 12. Apa yang dikatakan firman? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan atau ujian, sebab apabila ia sudah tahan ya, lulus tahan uji, itu sudah lulus. Orang benar itu harus tahan uji. Namanya tahan uji berarti waktu ngalami proses itu jelas tidak enak. Namanya aja sudah tahan uji, masuk dapur api, dapur kesengsaraan, dapur penderitaan ya. Semuanya hari ini sedang diuji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu tadi kalau dikonekkan dengan Amsal 8, ini konek. Orang yang bisa menikmati kekayaan, kehormatan, harta tetap, dan keadilan Tuhan adalah orang yang tekun mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Kalau kita mau bertahan hari ini, berarti Tuhan sudah lihat. Orang yang bertahan dalam ujian yang berat ya. Waktu saya bertahan dalam ujian yang berat, ujiannya yang tidak main-main, masuk dalam dapur api, hidup saya bertahan. Kenapa? Tuhan tahu, Tuhan lihat kualitas hati saya. Oh,
Orang kalau mengasihi Tuhan benar-benar tulus. Waktu diproses hidupnya makin sulit, walaupun sudah percaya, tidak ragu-ragu, sudah tulus ikut Tuhan, tapi dia tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, tidak marah sama Tuhan. Itulah standar orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, tidak usah jauh-jauh. Kunci penilaian Tuhan atas hidup orang yang mengasihi Tuhan bukan karena engkau kasih hartamu, bukan karena engkau kasih rumahmu buat pelayanan, bukan karena engkau kasih waktumu jungkir balik untuk engkau jadi usher, untuk engkau berkhotbah, hamba Tuhan. Bukan itu yang dinilai Tuhan. Tapi yang dinilai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, walaupun engkau tidak mengucapkan I love you Lord, walaupun engkau tidak mengucapkan, tapi waktu air matamu bertetesan karena engkau merasa kesakitan menjalani proses, air matamu bercucuran ketika engkau disakiti, engkau tetap mendoakan orang yang menyakiti hidupmu. Ketika segala sesuatunya hilang, rugi, usaha goyah, tapi engkau tetap belajar untuk mengucap syukur, menyenangkan hati Tuhan, kau tidak marah sama Tuhan. Tuhan bisa menilai ketulusanmu dalam mengasihi Tuhan. Itu sebabnya orang yang bertahan dalam pencobaan itu orang yang berbahagia. Kenapa orang yang berbahagia? Kita lihat ayatnya di Yakobus 1 ayat 3-4. Jadi orang yang bertahan hari-hari ini ketika saudara diuji, pesan firman Tuhan, bertahanlah. Jangan lari, karena engkau adalah orang yang berbahagia, yang akan terima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita rugi besar. Apa yang dimaksud berbahagia? Yakobus 1 ayat 3-4. Ya, Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Ternyata dalam proses kehidupan ini tidak usah serius. Keuanganmu, suami istri yang selingkuh, ada bencana, ada malapetaka yang tiba-tiba badai, itu cuman ujian terhadap imanmu. Tujuan Tuhan menghasilkan ketekunan. Kalau saya tidak diuji dengan proses yang berat, saya ini tidak akan tekun jadi hamba Tuhan, tidak akan tekun melayani Tuhan. Saya cuma tekun untuk memuaskan keinginan daging saya karena saya punya. Saya mau beli ini bisa, saya mau jalan-jalan, penawaran banyak teman-teman, yuk jalan-jalan yuk ke Singapura, yuk jalan-jalan yuk ke Australia, yuk jalan-jalan kemana, ke Bali, kemana. Itu yang membuat saya hari ini jujur ada banyak penawaran untuk jalan-jalan, tapi prioritas tetap tekun melayani Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya sudah mengalami ujian terhadap iman saya kepada Tuhan. Di situ ketika saya mendapati iman saya tetap teguh sama Tuhan, makanya prioritas hidup saya Tuhan, pelayani nomor 1 juga ya. Jadi apapun yang terjadi itu sebabnya menghasilkan ketekunan. Dan ayat keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, berbahagia saudara diuji hari ini karena harapan Tuhan saudara tekun menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita percaya bahwa ketika kita berbahagia, Tuhan cuma lihat gini, ketika aku menguji hidupmu, senyatanya aku mau memberikan engkau kebahagiaan, mahkota kehidupan, bahkan kemuliaan, itu jadi satu paket. Artinya hari ini kebahagiaan, mahkota kehidupan, dan kemuliaan itu jadi satu paket. Bahagianya ketika engkau bukan lagi sukses kaya, engkau diberkati melimpah, itu bonus. Tapi kebahagiaan orang benar ketika dia bisa tekun menghasilkan buah yang matang, yang sempurna,
dan pada akhirnya engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu sebabnya siapa yang tidak bahagia? Kalau kita sudah jadi orang benar yang tekun, menghasilkan buah yang utuh, yang sempurna, ya, yang matang, dan kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun pada akhirnya, ya kita orang yang berbahagia. Orang yang lari dari ujian kelihatannya bisa enak sesaat, tapi nanti mereka akan mengalami kekurangan. Kita bukan kekurangan, kita akan kelimpahan. Kalau tidak kekurangan suatu apapun, itu kalau diidentikan dengan apa? Kelimpahan. Tuhan datang dalam hidup saudara, walaupun datang dengan membawa banyak ujian, tapi dia juga datang untuk membawa kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Makanya jadi orang benar yang tengah diuji, jangan sedih. Memang namanya lihat pasangan selingkuh itu jujur sakit, normal, manusiawi saudara. Orang toko bangkrut hari ini sedih, rumah dilelang bank, kena PHK, omset penjualan menurun drastis. Manusiawi pasti sedih, pasti tidak nyaman. Daging, kan urusannya daging semua. Coba saudara renungkan, waktu saya persiapkan firman ini saya juga merenung, iya ya, apa yang diujikan Tuhan tuh tidak enak, tapi kaitannya hanya manusiawi dan yang namanya kenyamanannya. Coba kalau saudara ngalami masalah hari ini, yang diusik apa? Manusiawimu sedih, ya, rasa nyamanmu daging, ndak enak. Dulu bisa jalan-jalan luar negeri, sekarang harus ngirit. Dulu bisa makan enak, sekarang harus makannya di warteg, warung Tegal. Itu berbicara cuman daging manusiawi. Tapi memang Tuhan berkata, aku mau buat hidupmu bahagia, supaya engkau bukan hidup lagi seperti di bumi, seperti di surga, bukan manusiawi lagi, tapi manusia rohnya. Yaitu apa? Alangkah jauh lebih bahagia daripada kaya, tapi tidak menghasilkan buah yang matang, yang utuh, yang sempurna. Dan saudara nanti pada akhirnya akan kekurangan. Tapi kalau kita hari ini tekun, walaupun kenyamananmu diusik, manusiawimu suakit, Tuhan suakit, tidak apa-apa, itu manusiawi. Daging dan hatimu harus habis lenyap ketika engkau mengikuti prosesnya Tuhan. Jangan pakai hati terus, sakit hati, tawar hati, benci, itu sudah harus dimatikan total. Hadapi setiap tantangan dengan berbesar hati, sukacita, mengampuni, mengasihi, itu yang diperbesar buahnya. Bukan diperbesar rasa sakit hatimu, tawar hati, takut, khawatir. Tapi dari dalam buah roh yang diperbesar adalah rasa percaya, rasa mengasihi, rasa mengampuni, rasa hari ini tidak tawar hati lagi, tapi sukacita, damai, sejahtera. Itulah yang menyertai kita sebagai orang benar. Tangkap ya saudara, sampai di sini saudara tahu bahwa ketika ujian itu terjadi dalam hidup saudara, maka saudara bertahanlah, tetap tinggal di dalam proses. Nah, kita ikuti teladan dari Daud. Apa yang dilakukan Daud? 3 hal ketika dia ada di dalam ujian. Kita tidak usah nuntut sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku tidak adil? Aku sudah tulus, aku sudah percaya, tidak ragu-ragu. Namanya diuji, namanya lagi diselidiki. Itu tadi Mazmur berapa? 26 ayat 2. Selidikilah hati dan batinku. Lah namanya ujian, diselidiki, pasti tidak enak. Hatimu lagi dihancurkan. Namanya orang yang tiba-tiba baik, nusuk hidupmu dari belakang, bisa terjadi. Tapi lihat apa yang dilakukan Daud, kita belajar di Mazmur 26 ayat 3.
Ketika saya baca Mazmur 26, saya berkata, ya ini langkah yang paling tepat. Kenapa Daud ketika diuji, diselidiki hati dan batinnya, dia bisa mampu mengatasinya. Dia bisa tetap stay di dalam ujiannya Tuhan. Karena ini, lihat ya, Mazmur 26 ayat 3a. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Hari ini fokus kita itu nggak boleh pada bahan ujiannya. Bahan ujiannya hari ini tiap kita beda-beda. Ada yang keuangan, ada yang diselingkuhi, ada yang kena sakit penyakit, ada yang ujiannya anak, ada yang ujiannya mertua. Banyak bahan yang Tuhan pakai untuk menguji saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini ketika Tuhan berkata, mataku tertuju kepada kasih setiamu, ya, berarti fokus kita itu hanya pada kasih setia Tuhan. Nggak boleh tertuju kepada bahannya. Yang pertama itu, ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, apa Bu Eli selain fokus pada kasih setia Tuhan? Lihat Mazmur 26 ayat yang ketiga B, ya. Kalau kita fokus pada kasih setia Tuhan, kita enak saudara. Kita tidak lihat lagi masalah karena memang ini ujian harus terjadi. Yang kedua yaitu fokus aku dan aku hidup dalam kebenaranmu. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu Daud itu hidup dalam kebenaran firman. Kita hari ini jangan fokus dengan kenyataan hidup, tidak boleh. Semua kenyataan, semua keadaan buruk itu bisa terjadi, tapi kita hanya fokus kepada hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ini satu benih yang benar. Karena benih yang saudara tabur saat kita diuji, maka benih ini akan berbuah lebat, menghasilkan buah yang tekun, yang matang itu tadi. Akibatnya nanti kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu yang kedua, fokus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga apa Bu Eli? Yuk kita baca di Mazmur 26 ayat 7. Mazmur 26 ayat 7. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Yang ketiga yaitu tetap bersyukur dan bersaksi. Artinya hari ini ketika kita diuji, itu pasti ada namanya dalam perjalanan hidup seperti saya. Ketika saya diuji, saya tetap bersyukur. Itu kekuatan buat saya karena pikiran saya sudah tidak negatif sama Tuhan. Saya cuma berpikir ujian ini adalah pil pahit tapi menyehatkan rohani saya. Makanya saya bersyukur, dan di tengah saya bersyukur menjalani proses, ada enggak kesaksian yang banyak menguatkan ibu-ibu, bapak-bapak semua hari ini lewat kesaksian hidup saya. Coba kalau saya diem di rumah, saya cuma ngerenungi nasib, ya nasib, ya nasib, sementara saudara enggak tahu bagaimana kekuatan Tuhan yang terjadi di saat kelemahan saya. Saudara enggak pernah dengar, maka kita semua juga tidak akan dapat kekuatan juga. Itu sebabnya 3 langkah ini yang akan saya bahas. Daud ngambil 3 langkah ini dan dia bisa mengatasi semua ujian, selidiki hati dan batinnya. Makanya Tuhan itu cinta sama Daud. Kenapa Tuhan sampai kelepek-kelepek? Karena Tuhan tahu jelas hatinya Daud. Dia tahu jelas saat Daud diuji dengan perkara yang tidak mudah, disakiti, mau dibunuh orang-orang terdekat. 3 hal ini yang saya akan bahas. Fokuslah hidup untuk fokus kepada kasih setia Tuhan, ya. Yang kedua, fokus hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, bersyukur dan bersaksilah. Yuk, yang pertama Bu Eli, kalau fokus dengan kasih setia Tuhan, saudara lihat ya,
Daud berkata di Mazmur 31 ayat 22, hari ini tidak ada yang salah dengan ujian apapun, seberat apapun. Orang tanya, Bu, saya ini sudah melewati masa, saya sudah melewati. Kenapa, Bu? Sudah diicipi keadaan baik-baik, tiba-tiba ada keadaan yang jauh lebih parah dari yang pernah saya alami, Bu. Kenapa, Bu? Saya cuman berkata, berarti ibu di pemandangan Tuhan sudah pinter, makanya dinaikin kelas. Kita bangga enggak? Next level. Lah namanya naik kelas dari SMP ke SMA, materinya jelas tambah berat yang diujikan. Tapi pastikan kita lulus. Nanti ujiannya lulus, maka upahnya juga upah next level, enggak sama lagi. Promosinya promosi next level, berkatnya berkat next level. Itu Tuhan sudah persiapkan semuanya. Lihat ya, Daud ngomong apa di Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Tuhan itu mau mendemonstrasikan kuasanya yang ajaib. Ternyata bukan pada saat engkau diberkati melimpah, tapi pada waktu engkau mengalami kesesakan, disitulah waktunya dia mendemonstrasikan kuasanya yang ajaib. Itu sebabnya hari ini kasih setianya, lihat ya, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib. Artinya kalau kita hari ini fokus dengan kasih setianya, itu tidak salah. Hari ini engkau dibawa titik nadir, ndak usah dilihat nilai kerugiannya. Sakitnya Bu Eli ndak bisa merasakan. Bu Eli sakit, Bu Eli dijadikan keset, itu sakitnya luar biasa Bu Eli. Hari ini Bu Eli saya ngalami penderitaan dengan kebangkrutan gara-gara suamiku salah investasi, aku dan seisi rumahku, anak-anak mengalami dampaknya. Nggak usah saling menyalahkan. Percayalah, mulai hari ini ketika kita melibatkan Tuhan, kita cuman fokus dengan kasih setianya. Nggak usah fokus dengan besarnya kerugian, besarnya rasa sakit yang hari ini kita semua rasakan. Maka kita akan melihat kasih setianya ditunjukkan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi tidak perlu dilihat saudara ya. Lihat Mazmur 89 ayat 3, ada lagi. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Waktu kita fokus dengan kasih setia Tuhan, maka selain keajaiban yang akan kita nikmati, kita juga akan menikmati kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini ndak usah takut. Di tengah ujian yang tambah berat, yang pasti yang menyertai saudara, keajaiban dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Masalahmu namanya ujian, ndak selama-lamanya. Wong ujian itu ya pasti lewat. Orang masa diuji terus, ndak mungkin. Masalahmu berat itu ndak usah serius, itu ujian. Daud berkata, selidikilah aku, ujilah, selidiki hati dan batinku. Ujian iman buat saudara dan saya, ujian karakter. Ujian ini sedang terjadi, pemurnian iman karakter Kristus. Semua ndak ada yang lepas. Hamba Tuhan, orang hebat, orang siapapun mau hari ini kau sudah sumbangkan uangmu, mau berapapun Tuhan tidak bisa disogok dengan pelayanan, hartamu, dengan jam doamu, dengan ketekunanmu. Daud sudah tekun dengan tulus, cari Tuhan, percaya kepada Tuhan, sudah tidak ragu-ragu. Itu artinya orang beriman. Tapi Daud juga tidak bisa sogok Tuhan dengan kepercayaan dan kesetiaan hatinya yang tulus.
Tapi Tuhan tetap izinkan dia harus dimurnikan, supaya lihat kualitas nyatanya orang benar bukan pada saat zona nyaman. Kualitasnya akan terlihat saat saudara ada di dalam zona penderitaan dan diuji. Itu sebabnya hari ini yuk, kalau fokus dengan kasih setia Tuhan, kita pasti hari-hari ini percayalah, saudara yang tidak fokus dengan fakta, fokus dengan kasih setia Tuhan, akan menikmati keajaiban. Saya nikmati keajaiban pada waktu saya tidak fokus dengan fakta yang terjadi. Saya banyak menikmati keajaiban dan kesetiaan Tuhan di saat saya mengalami kesesakan. Namanya orang diuji, pasti tidak mungkin tidak sesat. Nyesek saudara, sampai lihat fakta normal. Tapi yang tidak normal nanti kalau kesesakan itu bisa kendalikan hidupmu. Tenang, kesesakanmu, di balik kesesakan ada keajaiban dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Kesesakanmu sesaat, tapi keajaiban nanti dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Jadi Tuhan berkata, tenang, jangan panik. Itu cuman ujian, ndak serius kok. Ndak serius Tuhan kasih izinkan kau alami di titik nadir. Semua pasti berlalu. Badai hidupmu pasti berlalu dengan keajaiban dan kesetiaanku yang tidak perlu saudara dan saya ragukan. Apa yang dilakukan Paulus di Filipi 3 ayat 13-14. Ya, saudara-saudara, Filipi 3 ayat 13-14. Dua pembahasan lagi kita selesai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Yang sudah berlalu, masalah yang terjadi tidak usah dilihat. Yang diarahkan cuman kasih setia Tuhan selalu ada buat saudara selama-lamanya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini, tidak usah harus melupakan apa yang sudah terjadi, ya. Jangan diingat-ingat terus. Aduh, kerugiannya Bu Eli dulu, rumah tanggaku, kerajaan bisnisku jaya raya. Hari ini Bu Eli bukannya Teguh Jaya ambruk Bu Eli. Tidak apa-apa. Saudara tidak usah lihat apa yang Rasul Paulus berkata. Melupa itu amnesia. Sudah tidak usah ingat apapun. Hari ini kita nanti dinikmati jauh lebih baik. Yang di depan itu keajaiban kesetiaan Tuhan yang di depan. Yang kedua, fokus kepada masa depan bersama Tuhan. Ya, itu yang kedua. Iblis boleh hancurkan masa lalumu, tapi bukan untuk masa depan saudara. Iblis boleh kacau balokkan semua yang ada di masa lalu. Biarin aja, itu kerjaannya iblis ya. Karena kita terlalu dijerat dengan dosa, serakah, tamak. Saya dulu juga tidak tunduk kepada suami, menyepelekan firman Tuhan. Akibatnya, saya ngalami akibatnya. Tapi itu bukan selamanya, karena ketika saya sadar akan kesalahan saya dan saya berbalik ke jalan Tuhan, Tuhan tetap sediakan masa depan yang di depan itu selalu yang terbaik. Jadi lupakan apa yang sudah terjadi, fokus dengan masa depan bersama Tuhan. Yang ketiga, berlari, yaitu tetap semangat menyelesaikan kehendaknya. Kalau melayani Tuhan, ya melayani aja, giat aja, tidak usah bingung. Kehendak Tuhan kan kita melayani. Jangan tunggu kau diberkati baru melayani, itu nanti ketinggalan saudara. Hari ini ketika saya tetap melayani, di tengah saya terpuruk, saya melihat betapa perjalanan hidup saya 12 tahun tidak berakhir dengan sia-sia. Ini waktunya saya sudah melihat banyak tuaian buah jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa yang mulai tekun mencari Tuhan, sungguh-sungguh itu saya melihat. Dan lucunya ketika mereka sudah bertekun, mereka juga cari jiwa-jiwa. Wow, itu jaringan multi level marketing yang luar biasa saudara ya. Saya melihat banyak orang yang sudah melayani Tuhan, yang sudah saya pulihkan, mereka mulai bersaksi how great is our God. Itu membawa jiwa-jiwa dibawa, dipulihkan, dia bersaksi lagi ya. Bahkan kemarin saya lihat bagaimana orang yang saya bimbing ya, dia sudah bisa berkhotbah. Keren saudara. Dia juga tanpa sekolah Alkitab, lewat penderitaan dia bisa berkhotbah. Itu loh kerennya Tuhan. Amin. Jadi jangan negatif thinking ketika ujian
ujian itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hari ini 3 hal apa? Melupakan apa yang sudah terjadi, fokus dengan masa depan bersama Tuhan yang pasti ada keajaiban dan kesetiaan. Yang ketiga yaitu tetap semangat untuk menyelesaikan kehendak Bapa, berlari-lari pada tujuan panggilan surgawi. Semangat layani Tuhan, jangan fokus dengan masalah. Masalah itu pasti berlalu dengan sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Ini cuman ujian, itu tadi Yakobus 1 ayat 3-4. Ujian iman, ujian karakter Kristus supaya buahmu matang. Amin. Jadi kita berbahagia kalau kita diuji. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan kebahagiaan yang berlimpah-limpah buat aku dan seisi rumahku. Jangan bilang gini, apes ya, sial, ikut Tuhan, kenapa ya kok aku dipilih. Sering orang komen sama saya, Bu, kenapa Tuhan pilih saya gak kuat. Oh, salah besar. Kalau saudara dipilih, betapa spesialnya saudara pakai telur, karena saudara sedang dipersiapkan kebahagiaan, mahkota, kemuliaan yang gak sebanding dengan ujianmu. Mengucap syukur. Jangan kejar hidup di dunia yang besok bisa berakhir hanya untuk kejar nyaman dan manusiawi. Itu sudah ditanggalkan. Jangan dikit-dikit manusiawi, Bu Eli. Manusiawi, Bu Eli. Orang berhak bahagia, orang berhak nyaman. Hati-hati. Orang yang berkata seperti itu di pemandangan Tuhan, saudara sudah dicoret sama Tuhan. Itu orang yang bukan kejar manusia roh, tapi yang dikejar hanya hidup saudara sendiri. Aku dan aku manusiawi, hidup sekali, berhak bahagia, berhak nyaman. Hak saudara sudah disediakan. Hidup ideal di Wahyu 20 ayat 4. Hidup tanpa air mata, tanpa kedukaan, tanpa ada maut. Itu sudah jadi milik saudara. Nggak usah bilang manusiawi. Ini bukan tempat hidupmu. Ini cuman transit. Tempat di dunia selalu identik dengan air mata, penderitaan. Makanya seringkali saya bicara, kalau ulang tahun panjang umur, itu siap artinya engkau dalam panjang penderitaan. Panjang rasa sakit, disakiti orang-orang yang makin jahat di akhir zaman. Yang jahat makin jahat itu ada di sekitar saudara, akan menggesek saudara dengan raja tega. Itu artinya saudara harus siap. Nggak apa-apa, jalani aja, karena Tuhan lagi persiapkan kebahagiaan. Upahnya luar biasa. Yang kedua, satu pembahasan lagi kita selesai. Fokus hidup dalam kebenaran, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Apa yang harus saudara lakukan kalau hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Jangan mau yang pertama diperintah iblis seperti di Matius 4. Bagaimana Tuhan dicobai, bagaimana Tuhan bisa hidup dalam kebenaran ketika dia tidak taat dengan perintahnya iblis. Kalau iblis lagi suruh marah, sakit hati, saudara tolak. Ada tertulis bahwa Tuhan berkata, aku harus mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Aku harus bersukacita, bersyukur di tengah penderitaanku. Jangan mau dengan perintahnya iblis, lawan dengan ada tertulis. Itu yang pertama di Matius 4. Jangan dengar perintah iblis kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jangan mencintai dunia, yaitu melebihi Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17. Kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau saudara cinta manusiawi, hidup sekali, berhak bahagia, berhak nyaman, itu berarti saudara mengejar dunia daripada mengejar kehendak Allah. Sementara firman Tuhan berkata, ingat loh ya, dunia, semua keinginanmu di ayat 16, keinginan daging mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Sekali lagi, siapa yang kejar manusiawi, hidup sekali, Bu Eli, berhak bahagia, berhak hidup nyaman, berhak punya suami yang ideal. Tidak ada manusia ideal, saudara. Selama kita masih di dunia, setiap manusia pasti punya kelemahan, pasti punya cacatnya. Nggak mungkin
yakin yang sempurna hanya Yesus. Saudara mau kawin 10 kali sekalipun, saudara tidak akan dapat orang yang sempurna. Justru yang disempurnakan Tuhan hari ini hidup saudara. Jangan nuntut orang sempurna sementara hidupmu tidak pernah sempurna. Tapi percayalah, ketika engkau nabur perubahan hidupmu 70%, hidupmu berbuah lebat, orang yang kau tabur juga akan transfer, saudara. Jangan mimpi, itu sebabnya kejar perubahan hidupmu. Yang pertama, jangan dengar perintah iblis. Yang kedua, yaitu jangan mencintai dunia melebihi Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, selesaikan kehendaknya. Jangan cuman manusiawimu, tapi selesaikan manusia batiniamu yang menjadi targetnya Tuhan. Kita hari ini hidup kejar targetnya Tuhan, bukan targetmu. Ciri manusia yang tumbuh dewasa rohaninya, dia tidak akan bawa sama Tuhan masalahku, hakku, janjimu mana enggak. Tidak akan banyak tuntutan, saudara. Tapi hari-hari ini orang yang manusia rohnya, hari ini dewasa rohani, dia akan menunaikan kewajibannya di hadapan Tuhan dengan menyelesaikan kehendak Allah di atas kepentingannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga hati. Karena orang yang jaga hati, itulah yang memancarkan kehidupan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa jaga hati, maka kita orang yang gagal. Tidak akan hidupmu memancarkan kehidupan karena sumber kejahatan itu dari hati. Mau jadi orang berespon benar, nabur benih kebenaran, harus bisa menjaga hati. 3 hal. Jangan dengar perintah iblis mulai sekarang, lawan semua. Kalau dia paksa untuk saudara maki suami, maki orang, lawan keinginan dagingmu. Pengen saya maki Bu Eli, lawan sudah. Walaupun kau benar, walaupun engkau tidak salah, sudah sangkal dirimu. Jangan dengar perintah iblis. Yang kedua, yaitu cintai Tuhan lebih dari dunia ini. Jangan mencintai dunia. Yang ketiga, jagalah hati. 3 hal ini hidup dalam kebenaran, fokusnya. Yang ketiga, yang terakhir, Bu Eli bagaimana hari ini? Yang terakhir, bersyukur dan bersaksi. 3 hal aja saya bahas ya. Itu tadi, yang pertama, bersyukurlah di dalam keadaan yang buruk, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak gampang kan? Orang kalau bersyukur dalam keadaan diberkati gampang. Tapi mulai hari ini, kalau hidupmu mau saat diuji, kita melihat cara Tuhan untuk kita bisa bersaksi, maka bersyukurlah di dalam keadaan buruk, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, bersyukurlah saat direkakan yang jahat hari ini, karena semuanya nanti ada kesaksian. Lewat hidup saya direkakan yang jahat, kesaksiannya apa? Ternyata Tuhan merekakan kebaikan buat hidup saya. Hidup saya bisa jadi berkat, jadi hamba Tuhan. Saya melihat bagaimana suami yang dulunya benci orang Kristen bisa terima Yesus. Saya melihat anak-anak juga dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, yaitu bersyukurlah di dalam kelemahan saudara, karena saat di dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Siap bersaksi, tidak usah fokus. Ketika kita ada di dalam keburukan, ketika kita direkakan yang jahat, ketika kita ada di titik nadir kelemahan, ini waktunya ketika saudara bersyukur, saudara akan bersaksi. Bukan lagi keburukan yang saudara saksikan, tapi saudara akan bersaksi gini: di tengah hancurnya rumah tangga saya, di tengah hancurnya keuangan saya melihat kebaikan Tuhan. Wow, saya melihat rekaan yang baik, saya melihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Itu yang keren. Saya sudah selesai. 3 hal ini akan membekali kita di tahun 2023. Jangan fokus dengan fakta, fokus dengan kasih setia Tuhan, keajaiban kesetiaannya selama-lamanya mengikuti saudara. Yang kedua, ya, jangan lihat masalah apa yang sudah terjadi, jangan hari ini lihat, tapi fokus kepada masa depan bersama Tuhan dan berlari-lari, tetap semangat melayani Tuhan, menyelesaikan kehendaknya. Yang kedua, gampang juga, hidup dalam kebenaran. Jangan dengar perintah iblis, ya. Jangan mencintai dunia lebih daripada Tuhan, ya. Yang ketiga, yaitu jangan apa tadi? Jangan
tetap menjaga hati, ya. Yang ketiga, bersyukur di tengah keburukan, di tengah keadaan direkakan yang jahat, di tengah kelemahan. Padahal hari ini sudah titik akhir, nanti ada kesaksian. Ada banyak kesaksian yang saya tunggu, ya. Victory, lihat ya, 3 tahun sudah Zoom Bread mengudara, ya, online terus. Tapi lihat, setiap minggu selalu ada stok kesaksian. Itulah tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap semangat, tetap sukacita. Ketika ujian itu datang dalam hidup saudara dan saya, bukan petaka, tapi waktunya kita menikmati kebahagiaan, menikmati kemuliaan, dan menikmati mahkota kehidupan bersama Tuhan. Hasilkan buah yang matang, tekun, ya, buah roh yang lebat, dan saudara tidak akan kekurangan suatu apapun. Pada akhirnya kita akan menikmati kelimpahan. Ya, jadi 3 hal apa? Menikmati apa, saudara? Perbuatan Tuhan yang ajaib, menikmati kesetiaan selamanya, menikmati kelimpahan, dan saudara akan menikmati nanti ada mahkota kehidupan. Wih, banyak paketnya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat ucapannya, doa-doanya sekali lagi, ya, buat semua ucapan yang masuk. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini, buat peneguhan firman ketika ujian itu terjadi. Walaupun kami sudah tulus dan tidak ragu-ragu mengikut Tuhan, tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap anak-anak-Mu hari ini, hamba-Mu mau berdoa, yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, sebelum meninggalkan tahun 2022, ada berkat Tuhan yang melimpah buat kehidupan mereka. Ada kekuatan, ada satu penghiburan, sukacita, keajaiban. Hari ini Tuhan akan nyatakan dengan apa yang terbaik mereka akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Kau berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu.